Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Apa Boleh Buat akan menjelaskan tentang sosial project kami yang berjudul Mengoptimalkan Budidaya Maggot dengan Embedded System. Next. Latar belakang kami yaitu membudidayakan maggot merupakan salah satu usaha yang berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Maggot merupakan larva dari lalat black soldier fly atau BSF yang memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai pakan ternak, pupuk organik, dan bahan baku biodiesel. Desa Cibisoro Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terdapat beberapa kelompok tani yang telah melakukan budidaya maggot. Namun, budidaya maggot tersebut masih dilakukan secara tradisional sehingga produktivitasnya masih rendah. Pada budidaya maggot secara tradisional, peternak harus secara manual mengukur suhu dan kelembaban kandang, dan hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengaturan suhu dan kelembapan, sehingga dapat berdampak pada produktivitas, yang di mana penggunaan teknologi EBD system, dapat membantu meningkatkan, produktivitas budidaya maggot. Di mana MBD system ini memungkinkan, peternak untuk memantau suhu dan kelembapan, kandang secara real time. Dengan demikian, peternak dapat, mengatur suhu dan kelembapan kandang secara akurat dan sehingga, meningkatkan produktivitas maggot. Selanjutnya identifikasi, untuk permasalahan masyarakat yang akan disolusikan, berdasarkan data dan hasil observasi yang telah dilakukan, permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Cibisoro dalam budidaya maggot adalah produktivitas yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan alat, dan bahan yang digunakan dan juga kesulitan dalam memantau suhu dan kelembapan kandang. Yang kedua, inovasi, solusi yang akan diberikan kepada masyarakat. Inovasi yang diajukan dalam sosial project ini dapat berperan dalam, pencapaian beberapa tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDG, yaitu, yang pertama SDG 12 yang di mana, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Inovasi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas budaya maggot, yang merupakan salah satu sumber protein, yang ramah lingkungan. Budidaya maggot dapat mengurangi limbah organik seperti limbah organik rumah tangga, dan dapat menghasilkan, maggot yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, pakan ikan, dan pupuk organik. Dan yang kedua SDG 15 yaitu menjaga ekosistem darat, yang di mana inovasi ini juga dapat membantu menjaga ekosistem darat, dan maggot ini, dapat membantu mengurai limbah organik sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, dan selain itu maggot juga dapat digunakan sebagai pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang ketiga, indikator keberhasilan yang ingin dicapai, yang pertama, peningkatan produktivitas maggot sebesar 20%, pengurangan biaya operasional budidaya maggot sebesar 10%, peningkatan kualitas maggot, dan peningkatan pendapatan peternak maggot. Next. Nah, selanjutnya gambaran umum. Bentuk inovasi solusi yang diberikan kepada masyarakat, inovasi solusi yang akan kami berikan kepada masyarakat adalah sistem budidaya maggot yang menggunakan teknologi sensor dan embedded system. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu kandang maggot yang sudah terintegrasi dengan sensor suhu dan kelembapan, dan juga buzzer dan alarm. Yang kedua, penjelasan, cara membuat alat inovasi atau skema layanan inovasi. Yang pertama, pembersihan kandang, dikarenakan tempat atau kandang sudah dibuat tetapi dari segi kebersihan masih kurang akan dilakukan cleaning atau pembersihan. Yang kedua, microcontroller, sensor, dan buzzer, yang di mana pemilihan terhadap microcontroller, sensor, dan buzzer yang cocok untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Yang kedua, coding, yang di mana untuk membuat proses yang akan dimasukkan ke dalam microcontroller. Dan yang keempat, pemasangan, sensor dan buzzer ke dalam, kandang di area yang strategis di dalam kandang maggot. Dan yang ketiga, penjelasan cara, menggunakan alat inovasi atau skema layanan inovasi. Masyarakat akan diberikan, edukasi kerja dari sensor dan buzzer-nya, lalu akan terdapat LCD yang akan terus menampilkan suhu dan kelembapan secara real time. Jika suhu dan kelembapan mencapai batas sesuai, program akan mengeluarkan buzzer atau alarm. Next.
Berikut adalah gambaran dari kandang maggotnya, yang di mana di setiap sudutnya terpasang 4 sensor dan backboard, dan juga terpasang satu Arduino. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Franciscus. Oke, baik. Terima kasih Saudara Nadia. Pada saat ini saya akan menjelaskan usulan solusi. Usulan sosial project ini memberikan dengan kategori berkaitan dengan kategori awarding zero waste karena memiliki beberapa aspek yang relevan, yaitu yang pertama pengurangan limbah organik. Usulan sosial project ini akan menggunakan maggot untuk mengurangi limbah organik seperti sampah organik rumah tangga. Hal ini dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan membantu menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan limbah. Maggot dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pakan ikan, atau pupuk organik. Hal ini dapat mengurangi jumlah limbah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Usulan sosial project ini akan melibatkan masyarakat sekitar secara aktif dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah dan pemanfaatan limbah. Sasaran penerima manfaat dari inovasi solusi ini adalah peternak maggot di Desa Cibisoro dan masyarakat setempat. Yang pertama, budidaya maggot dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi peternak, petani, dan kelompok tani yang memiliki potensi limbah organik. Yang kedua, maggot dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk organik, dan penghasil energi terbarukan. Yang ketiga, budidaya maggot dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah limbah organik dan meningkatkan produktivitas pertanian. Next. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan implementasi. Pada tahap pertama, penyusunan rencana dan persiapan. Dan yang kedua akan uji sistem. Dan tahap yang ketiga, pendampingan kepada pakan ternak. Dan tahap terakhir, pemantauan dan evaluasi. Next. Oke, selanjutnya proses pelaksanaan. Pada tahap pertama, penyusunan rencana dan persiapan. Tahap ini akan dilakukan penyusunan rencana dan persiapan untuk pelaksanaan inovasi solusi. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, kajian lebih lanjut tentang kebutuhan dan kondisi di Desa Cibisoro. Yang kedua, pembentukan tim pelaksana inovasi solusi. Yang ketiga, pembelian peralatan dan perlengkapan. Tahap yang kedua, testing. Pada tahap ini akan dilakukan uji coba embedded system untuk memantau suhu dan kelembapan kandang maggot. Uji coba ini akan dilakukan di kandang maggot milik salah satu peternak di Cibisoro. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk memastikan bahwa embedded system dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peternak maggot. Pada tahap ketiga, pendampingan kepada peternak maggot. Pada tahap ini akan dilakukan pendampingan kepada peternak maggot dalam menggunakan embedded system. Pendampingan ini akan dilakukan oleh tim pelaksana inovasi solusi. Pendampingan ini akan meliputi yang pertama, pengenalan embedded system, yang kedua, cara menggunakan embedded system, dan ketiga, pemeliharaan embedded system. Pada tahap yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Pada tahap ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksana inovasi solusi. Pemantauan dan evaluasi ini akan dilakukan untuk melihat apakah inovasi solusi ini telah tercapai hasil yang diharapkan. Yang pertama, keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya di desa. Yang kedua, partisipasi dan proses kajian. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi. Yang keempat, pendampingan dan dalam penggunaan embedded system. Next. Selanjutnya project timeline. Tahap pertama, penyusunan rencana dan persiapan. Tanggal akan dilakukan pada tanggal 16 Desember hingga 31 Desember 2023. Tahap yang kedua, testing, akan dimulai tanggal 1 Januari hingga 15 Januari 2024. Tahap yang ketiga, pendampingan kepada peternak maggot dimulai pada tanggal 16 Januari hingga 31 Februari 2024. Dan tahap yang keempat, pemantauan dan evaluasi akan dimulai pada tanggal 1 Februari hingga 15 Februari 2024. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Saudara Jaki. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat
Penggunaan sensor suhu dan kelembapan dalam budidaya maggot ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama menjaga kondisi lingkungan yang optimal. Suhu dan kelembapan yang optimal sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan maggot. Sensor suhu dapat membantu petani maggot untuk memantau kondisi lingkungan dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga kondisi yang bagus. Yang kedua, meningkatkan produktivitas maggot. Maggot yang tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang stabil dan optimal akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Dengan sensor yang kami sediakan, berharap dapat membantu petani maggot untuk meningkatkan produktivitas maggot. Yang terakhir adalah mencegah kerugian. Dengan kondisi lingkungan yang tidak optimal dapat menyebabkan kerugian bagi beberapa petani maggot seperti kematian maggot dan penurunan kualitas maggotnya. Sensor suhu dan kelembapan dapat membantu petani maggot untuk mencegah kerugian tersebut. Knowledge atau skill transfer. Inovasi solusi ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Cibisoro dalam hal pengetahuan, yaitu yang pertama, dari inovasi solusi ini akan memberikan pengetahuan kepada peternak maggot tentang pentingnya menjaga suhu dan kelembapan kandang agar maggot dapat tumbuh secara optimal. Yang kedua adalah skill transfer, yaitu dari inovasi solusi ini kami berharap memberikan keterampilan kepada peternak maggot dalam menggunakan embedded system untuk memantau suhu dan kelembapan maggot. Selanjutnya roadmap yang pertama persiapan itu penentuan tempat budidaya maggot, pemasangan wadah budidaya maggot, pemasangan sensor suhu kelembapan, dan persiapan pakan maggot. Yang kedua masuk ke pemantauan, yaitu memasukkan batch awal maggot, pemantauan suhu dan kelembapan, memberikan pakan secara teratur, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan maggot. Yang ketiga adalah panen pengolahan maggot. Panen itu panen maggot berdasarkan kematangan usianya, lalu pemisahan maggot dari pakan, membersihkan maggot dan mengolah maggotnya. Yang terakhir adalah pemeliharaan dan pengoptimalisasian berkelanjutan, yaitu pembersihan dan rawat kandang budidaya maggot, pantau dan optimalkan data sensor secara berkala, pertajam praktik pemberian pakan, itu mencari troubleshooting dan menanganinya, lalu terus berlanjut secara kontinu. Selanjutnya untuk perincian biayanya, yang pertama investasi yang pasti dibutuhkan adalah Arduino, yaitu Arduino Deep. Kami akan membeli sejumlah dua saja, yang biaya satuan adalah 550.000 dengan jumlah biaya 1,1 juta. Selanjutnya sensor untuk mensensor suhu dan kelembapan kami menggunakan sensor DHT dengan jumlah biaya 1,236 dengan biaya satuan 24.700 yang kami beli sebanyak 5. Breadboardnya kami beli 5 dengan jumlah total 282.000. Selanjutnya bibit maggot kami akan beli 1 kilogram yang dimana 100 gramnya adalah 15.000 dengan total jumlah biaya 150.000. Double tipnya kami beli 2 dengan harga satuannya 55.000 dengan total jumlahnya adalah 110.000. Selanjutnya kita akan membeli keranjang kerat plastik dengan jumlah 8 dengan total jumlahnya adalah 736.000. Lalu rak besi kami akan beli 3 dengan jumlahnya 1,662 juta, dan kemoceng langit untuk membersihkan langit-langit karena sebelumnya kami sudah melakukan survei bahwa langit banyak jaring laba-laba dengan harganya 80.500. Lalu kain jaring untuk kontainer lalat BSF-nya dengan jumlah 5 meter yang jumlah harganya adalah 138.000. Buzzer alarm kami beli 2 dengan harga 149.000. Kabel USB Arduino kami beli 2 untuk harga totalnya 60.000. Resistor 330 ohm-nya dengan jumlah 50 dengan biaya satuannya 700 dengan total 35.000. LCD display-nya dengan total 270.000. Baterainya menggunakan DS13202 yang kami beli 5 untuk jaga-jaga yang dengan total 72.000. Kabel jumper
M2M, F2F, M2F dengan total 37.000 masing-masingnya. Jadi total komponen biaya investasi dan peralatan yaitu 6.191.500. Lalu operasionalnya kita akan mengambil pekerja yang dimana kami akan mempekerjakan 2 orang. Satu orangnya adalah 325.000 yang per bulannya 325.000 dengan total keseluruhan selama 2 bulan proyek yaitu adalah 1,300 juta. Selanjutnya ada listrik yang 1 bulannya ada 100.000, estimasi kami 100.000 dengan total 2 bulan yaitu 200.000. Lalu ada konsumsi dan transportasi yaitu 500.000 dengan total komponen biaya operasional yaitu 2 juta. Untuk lain-lainnya kami akan memperkirakan yaitu potensi kerusakan kabel karena rawan sekali ya kabel untuk rusak dengan memprediksikan mungkin 200.000. Selanjutnya untuk total biayanya berarti 8.391.500 perak. Sekian dari kelompok kami. Pak boleh buat, selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.